Guys, aku bakal kasih tahu kalian 5 fakta bullying di SMA internasional, tepatnya di Binus Serpong, yang menjadikan 12 orang sebagai tersangka. Dan kasus ini tuh udah dikonfirmasi sama Kasat Reskrim Polres Tangsel dan dilakukan penyelidikan terhadap kasus bullying ini. Kemarin tanggal 1 Jumat, polisi mengumumkan ada 12 orang sebagai tersangka dan 8 diantaranya merupakan anak berkonflik dengan hukum. Dan yang pasti kasus ini tuh udah masuk di penanganan hukum, sudah dijalani dan sudah ada penetapannya. Nah, fakta pertama adalah 12 orang yang udah ditetapkan menjadi tersangka. Jadi di antara 12 orang yang ditetapkan jadi tersangka, 8 diantaranya adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan 4 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. 4 orang diantaranya adalah E yang berumur 18 tahun, R berumur 18 tahun, J juga yang berumur 18 tahun, dan G yang berumur 19 tahun. Fakta yang kedua adalah fakta yang paling mencengangkan. Yang lihat. Jadi para pelaku ini melakukan pembulian atas dasar tradisi geng, guys. Jadi para pelaku ini melakukan aksi perundungan dan penganiayaan secara bersama-sama atas dasar tradisi, di mana itu adalah tahapan untuk mereka bisa masuk ke dalam kelompok atau komunitas geng mereka. Dan kasus ini tuh nggak hanya melibatkan siswa-siswa yang ada di Binus Serpong itu, tetapi juga satu alumni terlibat dalam kasus perundungan dan pengeroyokan tersebut. Gila. Fakta yang keempat adalah para tersangka ini dijerat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak hingga TPSK. Dari Polres Tangerang mengungkapkan bahwa pihaknya menjerat para pelaku bullying dengan pasal 170 KUHP atau Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Nah, para pelaku dari kasus bullying ini dijerat oleh pasal 76C Jangto, pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, bunyi dari pasal 76C itu adalah ini, guys. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi itu tuh nggak boleh melakukan kekerasan sama sekali ya guys, apalagi terhadap anak, karena yang namanya kekerasan itu nggak dibenarkan sama sekali. Nah, pasal yang kedua yaitu pasal 80 ayat 1 dengan bunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Nah, ternyata para tersangka ini tuh nggak terjerat oleh 2 pasal aja guys. Jadi tersangka ini juga dijerat oleh pasal 4 ayat 2 huruf D Jangto, pasal 5 UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pasal 4 ayat 2 huruf D Jo, pasal 5 UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS. Udah. Nah, ini dia bunyi dari pasal 4 ayat 2 Undang-Undang TPKS, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya dengan ancaman hukuman paling lama 9 bulan. Wah, kira-kira berapa lama ya hukuman yang akan mereka jalani dari jeratan pasal-pasal tersebut? Nah, ternyata terjawab di fakta yang kelima ini, guys. Jadi, ancaman hukuman 7 tahun penjara bagi para pelaku kasus bullying tersebut. Jadi, dari 12 tersangka itu termasuk dari 8 anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Mereka terancam penjara 7 tahun karena melakukan aksi pengeroyokan secara bersama-sama. Dengan pasal yang menjerat mereka yaitu pasal 170 ayat 1 KUHP yang berbunyi barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang terancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi pantau terus ya guys, apakah mereka akan dipenjara selama 7 tahun atau mungkin dapat potongan berperilaku baik? Kita tidak tahu. Yang pasti adalah tindakan bully, pengeroyokan, perundungan itu salah ya guys. Jangan lupa subscribe akun YouTube aku untuk dapetin info-info selanjutnya. Bye bye.